Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan agama Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim. Bahkan dalam urusan kesehatan pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik agar tubuh kita tetap sehat dan terjaga kesehatannya. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 3 kebiasaan manusia yang bisa membawa penyakit. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, secara hakikatnya setiap amalan yang diperintahkan kepada umat Islam tidak pernah luput dari manfaat yang luar biasa untuk kemaslahatan semua umat manusia, baik untuk yang berkaitan dengan medis dan juga spiritual. Begitu juga halnya dengan perkara yang dilarang agama, sejatinya demi menjaga diri manusia secara lahir dan batin. Maka jika kita telaah dengan sebuah penelitian ilmiah dan juga medis, maka hal ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua hambanya, agar kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga diri dan tidak mencoba menyakiti tubuhnya sendiri. Namun sayangnya kita sebagai manusia seringkali kita mengabaikan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan buruk yang dilarang oleh agama. Padahal kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa menimbulkan munculnya penyakit hati dan bahkan penyakit dohir atau penyakit fisik. Maka oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan beberapa kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan munculnya penyakit hati dan juga penyakit fisik. Kebiasaan yang pertama yaitu banyak bicara. Seperti dalam sebuah ungkapan mengatakan bahwa lidah yang tak bertulang itu lebih tajam daripada pedang. Jika kita telaah secara mendalam, ungkapan ini sangat tepat dan benar adanya, karena tidak sedikit terjadi sebuah permusuhan yang hanya diakibatkan karena sebuah ucapan yang diucapkan oleh lidah. Bahkan banyak sekali terjadi peperangan yang terjadi yang hanya dikarenakan ia tidak mampu menjaga lisan. Memiliki kebiasaan banyak bicara merupakan sikap yang berlebihan yang bisa membawa dampak dan pengaruh besar dalam lingkungannya sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mengkhawatirkan jika umatnya bisa terkena bahaya lidah, sehingga beliau selalu memperingatkan umatnya. Maka jika seseorang tidak mampu mengendalikan atau menjaga lidahnya, maka lebih baik ia diam, dan hal ini bertujuan untuk menjaga diri seseorang dari segala macam yang bisa merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
yang artinya tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka terkecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Bahkan Imam Abu Hatim bin Hibban rahimahullah, beliau mengatakan bahwa di antara kesalahan paling besar yang bisa merusak kesehatan jiwa dan juga merusak kebersihan hati, yaitu terlalu banyak bicara walaupun perkataan tersebut boleh untuk dibicarakan. Kemudian kebiasaan yang kedua yaitu banyak tidur. Melakukan tidur yang berlebihan, hal ini bisa berpengaruh besar dalam memicu munculnya penyakit. Bahkan para ahli medis mereka mengatakan bahwa terlalu banyak melakukan tidur itu bisa menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit, seperti diantaranya yaitu sakit kepala, sakit punggung, obesitas, gangguan mental, diabetes, dan juga penyakit jantung. Maka oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan kepada umatnya agar melakukan tidur sesuai dengan kebutuhannya dan tidak dilakukan secara berlebihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya di dunia mereka sedikit sekali melakukan tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan itu artinya kita sangat dianjurkan untuk melakukan tidur yang cukup namun tidak berlebihan, dan di sepertiga malam terakhir kita bangun malam untuk melakukan sholat tahajud dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa terlalu banyak melakukan tidur itu justru bisa mempersingkat masa hidup seseorang. Dan hal ini disebabkan karena tubuhnya kurang aktif bergerak sehingga bisa menghambat sirkulasi darah ke seluruh tubuh dan kemudian bisa membuat organ-organ tubuhnya akan bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Namun dengan sering bangun malam untuk mengerjakan sholat tahajud atau untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya, maka ia akan merasakan tubuhnya lebih segar dan juga akan lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Kemudian yang ketiga yaitu banyak makan. Selain terlalu banyak tidur yang berlebihan, terlalu banyak makan juga itu bisa memicu munculnya banyak penyakit. Bahkan hal ini pun telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam untuk memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya, namun jika meski melebihkannya, maka cukup sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernapas. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan tentang bahayanya perut kekenyangan karena dengan penuhnya perut dengan makanan itu bisa membuat badan menjadi berat, hatinya menjadi keras, bisa menghilangkan kecerdasan, membuat seseorang sering tidur dan bahkan lemah untuk mengerjakan ibadah. Bahkan menurut penelitian ahli medis pun menyebutkan secara ilmiah bahwa memakan makanan yang berlebih-lebihan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti diantaranya obesitas, kolesterol tinggi, mudah lupa, dan lain sebagainya. Sahabat asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 3 kebiasaan buruk yang bisa memicu munculnya berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita. Maka oleh karena itu, mari kita jaga nikmat kesehatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.